akan mempresentasikan mata kuliah startup bisnis bab 10, yaitu aspek keuangan. Untuk tujuan pengajarannya sendiri yaitu yang pertama menjelaskan pentingnya aspek keuangan, yang kedua menentukan kebutuhan dalam menjalankan usaha. Untuk aspek keuangan sendiri itu meliputi 7 hal. Yang pertama yaitu biaya beroperasi, yang kedua kebutuhan modal, yang ketiga sumber dana, yang keempat harga pokok penjualan, yang kelima rugi laba, yang keenam payback period atau PP, dan yang terakhir yaitu break even point atau BEP. Untuk penjelasannya sendiri, aspek keuangan yang pertama biaya praoperasi yaitu adalah biaya yang dikeluarkan sebelum kegiatan usaha mulai berproduksi. Biasanya di sini ada studi kelayakan bisnis, perizinan, biaya perancangan atau desain, dan biaya pemasaran jika perusahaan mulai melakukan promosi sebelum produk siap diluncurkan. Aspek keuangan yang kedua yaitu kebutuhan modal, meliputi 2. Yang pertama kebutuhan investasi. Biasanya biaya investasi yaitu biaya yang diperlukan dalam pembangunan awal usaha, terdiri dari pengadaan tanah dan gedung, mesin dan peralatan, biaya pemasangan pendukung dan setting tempat usaha yaitu listrik, air, jaringan komputer, dan lain-lain. Biaya lainnya yang berhubungan dengan pembangunan awal usaha. Dan yang kedua untuk kebutuhan modal yaitu modal kerja. Kebutuhan modal kerja, biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan usaha setelah pembangunan awal siap, terdiri dari biaya tetap yaitu fixed cost dan biaya tidak tetap yaitu variable cost. Aspek keuangan yang ketiga yaitu sumber dana. Biasanya ada modal sendiri dan dari pinjaman. Kalau modal sendiri biasanya itu jumlah dana yang ada itu masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan dana investasi keseluruhan, sedangkan pinjaman biasanya itu berasal dari perorangan maupun bank atau lembaga keuangan lainnya. Untuk aspek keuangan yang keempat ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sendiri yaitu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. Manfaatnya sendiri yang pertama sebagai patokan untuk menentukan harga jual, yang kedua untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan. Apabila harga jual lebih besar dari harga pokok penjualan, maka akan diperoleh laba. Dan sebaliknya, apabila harga jual lebih rendah dari harga pokok penjualan, akan diperoleh kerugian. Aspek keuangan yang nomor 5 yaitu ada rugi laba. Untuk dapat membuat proyeksi rugi laba harus dihitung terlebih dahulu proyeksi nilai penjualan dan biaya operasi. Biaya operasi terdiri dari biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional kantor dan pemasaran produk. Yang keenam ada payback period atau PP, merupakan rasio antara initial cost investment dengan cash flow-nya yang hasilnya merupakan satuan waktu. Selanjutnya nilai rasio ini dibandingkan dengan maksimum payback period yang dapat diperoleh. Payback period di sini mempunyai rumusnya. Rumusnya yaitu PP sama dengan N plus A min B dibagi C min B dikali 1 tahun. Keterangannya, N itu merupakan syarat pengembalian modalnya. Kalau A jumlah investasi semula, B itu total kumulatif dari arus kas pada periode ke N. C adalah total kumulatif pada satu periode ke N plus 1. Ini ada contoh soal. Dari contoh soal ini kita masukkan rumus sehingga hasil akhirnya adalah payback period adalah 2 tahun 2 bulan. Melalui hasil tersebut maka masa pengembaliannya masih bisa layak diterima. Untuk payback period sendiri ini ada kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama mudah dalam penggunaan dan perhitungan. Yang kedua berguna untuk memilih proyeksi yang mempunyai masa pemulihan tercepat. Yang ketiga masa pemulihan modal dapat digunakan untuk alat prediksi resiko ketidakpastian pada masa mendatang. Yang keempat masa pemulihan tercepat memiliki rasio lebih kecil dibandingkan dengan masa pemulihan yang relatif lebih lama. Kelemahannya sendiri yaitu yang pertama mengabaikan adanya perubahan nilai uang dari waktu ke waktu, mengabaikan arus kas setelah periode pemulihan modal dicapai. Yang ketiga mengabaikan nilai sisa proses, dan yang keempat sering mencoba analisator jika biaya modal atau dengan kredit tidak diperhitungkan dalam arus kas yang menyebabkan usaha
mengetahui hubungan antara beberapa variabel di dalam kegiatan perusahaan seperti tingkat produksi yang dilaksanakan, biaya yang dikeluarkan, serta pendapatan yang diterima perusahaan dari kegiatannya. Pendapatan perusahaan merupakan penerimaan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan, sedangkan untuk biaya operasinya merupakan pengeluaran yang juga karena kegiatan perusahaan. Untuk BEP sendiri ini juga ada rumusnya, yaitu BEP sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual bersih produk dikurangi biaya variabel setiap unit produk. Untuk keterangannya di sini sudah ada ya. Terus contoh soalnya ini, jika kita masukkan dari rumus di atas, BEP unit sama dengan 160 juta dibagi 95.000 dikurangi 70.000, yaitu hasilnya 7.000. Jadi dengan rumus ini nilai BEP dari contoh di atas adalah 7.000. Dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan alih kas proyek atau